Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hello everyone, my name is Anita Mariska, NPM 22,411,036, Class Management 22A. Empathy Map, pembentukan ide Design Thinking, pembentukan ide Scamper, pengonsepan ide Bisnis Model Canvas, pengonsepan ide Value Proposition Canvas. Empathy Map, peta empati juga dikenal sebagai Empathy Map atau Empathy Map, antara alat yang digunakan dalam desain berbasis empati. Ini membantu teknopreneur pengusaha di bidang teknologi untuk memahami penggunaan atau pelanggan potensial mereka dengan baik. Dengan menggunakan peta empati, teknopreneur dapat merespon kebutuhan, keinginan, dan tantangan pengguna dengan cara yang lebih efisien. Konsep peta empati. 1. Apa yang dilihat, what they see. Apa yang didengar, what they hear. Apa yang dirasakan, what they feel. Apa yang dipikirkan dan rasakan, what they think and feel. Pain, rasa sakit. Gain, keuntungan. Apa yang dilihat. Pada bagian teknopreneur mencatat apa yang pengguna lihat dalam situasi atau lingkungan tertentu. Misalnya, jika teknopreneur membentuk aplikasi belajar online, mereka ingin memahami bagaimana pengguna melihat atau menemukan aplikasi, iklan, produk, atau situs web pesaing. Apa yang didengar? Ini berkaitan dengan informasi yang diterima pengguna, baik dari mana, keluarga, media, atau merek lain. Contoh, bagaimana rekomendasi teman atau usulan online pengaruhi persepsi pengguna tentang produk atau layanan teknopreneur. Apa yang dirasakan? Fokus pada emosi dan perasaan pengguna dalam konteks pengalaman mereka. Misalnya, apakah penggunaan merasa frustasi dengan proses saat ini, ataukah mereka merasa senang dan pasti saat menggunakan solusi baru. Apa yang dipikir dan rasakan ini mencapai pemikiran dan emosi yang lebih dalam dari pengguna. Contoh, bagaimana pengguna merespon kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Apakah mereka ingin atau membantu. Rasa sakit. Bagian ini teknopreneur mencatat apa yang mengganggu atau membuat tidak nyaman pengguna. Keuntungan. Didapatkan hal-hal yang diinginkan oleh pengguna untuk atau hasil positif yang mereka harapkan. Misalnya, pengguna mungkin mencari kemudahan penggunaan, harga yang bersaing, atau produk yang inovatif. Membentuk ide design thinking. Desain berpikir design thinking adalah pendekatan yang berorientasi pada solusi untuk merancang produk, layanan, atau pengalaman yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Saat menggunakan desain berpikir untuk membentuk ide, fokus utamanya adalah pemahaman yang mendalam tentang penggunaan, pemecahan masalah kreatif, dan pengujian interaktif untuk mencapai solusi yang optimal. Langkah-langkahnya, empati, mendefinisikan, deviation, ideasi, prototyping, pengujian, dan literasi. Empati, fokus pada pemahaman mendalam tentang pengguna, masalah, dan konteks. Lakukan wawancara, observasi, aturasi untuk mendapatkan wawancara langsung dari pengguna. Mendefinisikan tetapi secara jelas masalah atau tantangan yang ingin Anda selesaikan berdasarkan wawasan yang Anda peroleh. Ideasi, berfokus pembuatan sebanyak mungkin ide tanpa menilai atau mengkritik. Gunakan teknik seperti sesi brainstorming,
mind mapping atau analisis perbandingan untuk menghasilkan ide yang kreatif dan beragam. 4. Prototyping. Buat prototype cepat didasarkan dari ide-ide yang paling menjanjikan. Prototype tidak perlu sempurna. Tujuannya adalah untuk menguji konsep dan mendapatkan umpan balik secepat mungkin. Pengguna testing. Uji prototipe Anda dengan guna yang sesuai. Amati bagaimana pengguna berinteraksi dengan Anda. Literasi. Gunakan hasil dari pengujian untuk melakukan perbaikan dan iterasi pada solusi Anda. Scamper. Scamper adalah sebuah teknik kreatif yang membantu dalam memunculkan ide baru dengan mengajukan pertanyaan kritis terhadap sebuah konsep atau produk yang sudah ada. Teknik ini mengajukan 8 pertanyaan yang masing-masing mewakili kata kunci dari scamper, yaitu substitute penggantikan, combine penggabungan, adapt menyesuaikan, memodifikasi, path to another as menggunakan untuk tujuan lain, eliminate menghilangkan, dan reverse membalikkan. Subtitle menggantikan bagaimana elemen dengan sesuatu yang berbeda. Contoh, menggantikan bahan yang digunakan dalam produk dengan yang lebih ramah lingkungan. Combine menggunakan 2 atau lebih elemen yang berbeda menjadi satu. Contoh, menggunakan fungsi dan produk menjadi satu produk yang saling berguna. Ada penyesuaian suatu yang sudah ada untuk digunakan dalam konteks atau cara yang berbeda. Contoh, menyesuaikan desain produk agar lebih ergonomis atau mudah digunakan. Modifikasi memodifikasi bagaimana fitur disesuaikan konsep atau produk. What you honor as menggunakan untuk tujuan lain. Menggunakan suatu konsep atau produk untuk tujuan yang berbeda dari semula dimaksudkan. Contoh, menggunakan alat atau teknologi yang awalnya untuk industri tertentu untuk digunakan dalam bidang lain yang memerlukan fungsi yang sama. Eliminasi menghilangkan bagian elemen yang tidak diperlukan. Contoh, menghilangkan fitur-fitur yang jarang digunakan dalam satu aplikasi untuk membentuk tampilan oleh bersih dan mudah dipahami. Reference membalikkan atau memutar fungsi atau posisi dari bagian atau elemen yang ada. Contoh, memutar fungsi satu produk seperti membalikkan fungsi awal dan penerima menjadi pemancar. Business Model Canvas. Business Model Canvas (BMC) adalah alat yang sangat berguna dalam merencanakan dan memvisualisasikan elemen-elemen kunci dari sebuah bisnis atau proyek. Dikembangkan oleh Alexander Osterwalder, BMC membantu dalam merumuskan dan menggunakan secara komprehensif cara sebuah bisnis akan menghilangkan, mengirimkan, dan menangkap nilai value. Komponen-komponen segmentasi pelanggan, proporsi nilai, seluruh distribusi, hubungan dengan pelanggan, dan pendapatan. Segmentasi pelanggan. Siapa target pasar atau segmentasi Anda? Bagaimana Anda membagi pasar Anda menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil? Contohnya, pelanggan individu, bisnis kecil, perusahaan besar, dan lain-lain. Proporsi nilai. Apa yang membuat produk dan layanan Anda unik? Bagaimana produk dan layanan Anda
memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya keunggulan produk, kualitas layanan, harga yang bersaing. Seluruh distribusi. Bagaimana Anda mengirimkan produk atau layanan Anda kepada pelanggan? Apa solusi komunikasi dan distribusi yang paling efektif? Contoh penjualan langsung, toko online, agen penjualan, dan lain-lain. Hubungan dengan pelanggan. Jenis hubungan apa yang Anda bangun dengan pelanggan Anda? Bagaimana Anda mendukung pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka? Contoh loyalitas pelanggan 24/7, komunikasi online, garansi produk. Pendapatan. Bagaimana bisnis Anda akan menghasilkan uang? Apakah model harga Anda, penjualan langsung, langganan, literasi, iklan, dan lain-lain. Contoh penjualan produk, biaya penggunaan bulanan, dan iklan online, dan lain-lain. Value Proposition Canvas. Value Proposition nilai. Value Proposition Canvas adalah alat yang digunakan untuk merancang dan memvisualisasikan proporsi nilai sebelum produk atau layanan dengan fokus pada kebutuhan, keinginan, dan pemahaman masalah langganan. Canvas ini membantu Anda memahami secara lebih mendalam apa yang membuat produk atau layanan Anda unik dan mengapa pelanggan harus memilihnya. Model utamanya: peta pekerjaan pelanggan, masalah pelangganan, keuntungan pelanggan, produk dan layanan, dan kejelasan. Peta kejelasan pelanggan. Apa tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pelanggan? Contohnya menyusun anggaran keuangan, mencari informasi produk, dan mencari solusi masalah. Masalah pelanggan, customer. Apa masalah, hambatan, atau ketidaknyamanan yang dihadapi pelanggan saat menjalankan tugas mereka? Contoh biaya tinggi, kurangnya waktu, kesulitan mencari informasi, dan kualitas produk rendah. Keuntungan pelanggan. Apa yang diinginkan, dicari, atau diharapkan oleh pelanggan saat menjalankan tugas mereka? Contoh efisiensi waktu, kualitas produk yang tinggi, harga yang efektif, pengalaman yang menyenangkan. Produk dan layanan. Apa produk atau layanan Anda tawarkan kepada pelanggan? Bagaimana produk dan layanan Anda memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka? Contoh fitur produk, solusi yang ditawarkan, dan layanan purna jual. Kejelasan. Apa masalah atau hambatan yang dipecahkan oleh produk atau layanan Anda? Bagaimana produk layanan Anda mengatasi kebutuhan atau masalah yang didefinisikan? Contohnya biaya rendah, waktu pengiriman cepat, antarmuka yang intuitif, dengan didukung pelanggan yang responsif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to